yang lulus atau diangkat menjadi P3K full time ini adalah 15 ini. Sedangkan untuk sisanya, oke sobat-sobatnya, pada video ini kita akan mencoba untuk melakukan simulasi bagaimana sih untuk skema pengangkatan P3K full time dan juga P3K part time tahun 2024. Di sini nanti kita akan prediksikan, yaitu untuk teman-teman baik itu guru honorer, teknik, tenaga kesehatan maupun juga teknis, ketika di Pemda kita ini membuka cukup formasi ya. Kira-kira kalau misalkan di sini untuk formasi guru kelas itu ada 20, pelamarnya 35, kemudian yang lulus seleksi administrasi hanya 34, maka nanti siapakah yang akan diangkat menjadi P3K full time dan siapa yang diangkat menjadi P3K part time. Begitu juga untuk yang perawat, bidan, penyuluh pertanian, guru agama, apoteker dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi tenaga honorer di salah satu Pemda dan juga formasi yang kemungkinan nanti akan dibuka. Kira-kira seperti apa untuk skemanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K 2023 di sini nanti akan berfokus untuk pengangkatan honorer yang masuk dalam database BKN. Bagaimanakah teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN? Nah, nanti kita akan lakukan pembahasan juga. Nah, di sini jadi untuk fokus dari pemerintah, yaitu urgensi dari pelaksanaan seleksi CASN 2024 itu adalah untuk penataan tenaga non ASN, yaitu hasil pendataan non ASN 2022. Yang mana di sini untuk total dari hasil pendataan non ASN di tahun 2022 itu memunculkan angka 2.355.092 teman-teman, yang terbagi ke dalam THK 2 dan juga non ASN ya. Kemudian dalam lambat laun berjalannya waktu, di sini banyak juga teman-teman yang dari hasil pendataan non ASN yang awalnya 2,3 jutaan ini tinggal 1,6 jutaan saja, dikarenakan yang lain ini sudah keterima baik itu CPNS maupun juga P3K ya pada tahun 2023 kemarin. Nah, selanjutnya di sini seperti yang disampaikan juga ya oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu dalam keterangan persnya, yaitu Presiden Jokowi terkait penerimaan CASN 2024. Nah, di sini yang kemarin kita kutip tanggal 5 Januari 2024, yang mana pada pelaksanaan seleksi CASN ini, rekrutmen ASN tahun 2024 ini telah diumumkan secara resmi oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo pada Jumat 5 Januari dengan total ada 2,3 juta formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate adalah 690.822 formasi. Nah, selanjutnya untuk sisanya nanti untuk P3K. Nah, untuk P3K itu difokuskan untuk teman-teman yang menjadi tenaga non ASN ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga non ASN, yang dimaksud di sini itu adalah teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN. Jadi untuk fokus pertamanya itu adalah untuk teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN yang totalnya 1,6 jutaan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dalam urgensi pemenuhan kebutuhan ASN 2024 ya yang disampaikan oleh Pan RB, yaitu difokuskan untuk yaitu penataan tenaga non ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 teman-teman. Berikutnya juga dalam hasil audiensi ya teman-teman honorer perwakilan dengan Kemenpan RB, di sini ditegaskan kembali yaitu yang dimaksud dengan non ASN ini adalah teman-teman THK 2 ataupun juga non ASN yang terdata di BKN atau bekerja di instansi pemerintah minimal ber-SK pejabat eselon 2 ataupun juga Kadis ya. Nah, lantas bagaimanakah kalau misalkan kita ini nggak masuk nih dalam database BKN ini? Nah, di sini informasi terbaru kita dapatkan dari Ibu Hasna, yaitu di sini untuk urutan nantinya adalah di sini dari THK 2, meskipun teman-teman ijazahnya SMA, SD ataupun SMP, tergantung nanti dari peta jabatan yang diusulkan dari masing-masing Pemda kita itu nanti persyaratannya apa? Apakah mensyaratkan SD, SMP, SMA? Itu menjadi salah satu indikator teman-teman yang berijazah selain S1 ini nanti untuk bisa melakukan pendaftaran. Namun nanti untuk ketika kita sudah diangkat itu untuk pangkat golongan itu menyesuaikan dengan ijazah yang kita gunakan ketika melamar. Kemudian untuk yang kedua di sini kita bisa lihat yaitu untuk guru yang terdata di database BKN. Jadi bukan hanya guru saja, yaitu untuk P3K itu kan meliputi banyak ya, ada P3K guru, P3K teknis dan juga P3K kesehatan. Jadi teman-teman honorer yang terdata di database BKN hasil pendataan non ASN 2022.
Kemudian yang ketiga, inilah dalam urutannya. Jadi teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN, termasuk juga PBG Prajabatan, guru swasta, guru negeri TMT kurang dari 3 tahun, ini nanti juga bisa ikut untuk melakukan pendaftaran teman-teman. Nah selanjutnya di sini coba kita cek ya, yaitu untuk proyeksi dari sisa yang saat ini yang terdata dalam database BKN yaitu 1,6 jutaan. Nah kemudian di sini nanti untuk penyelesaiannya, ini kan menurut dari Undang-Undang ASN 2023 ini kan sudah nggak boleh lagi kan ada honorer setelah Desember 2024. Dan solusi dari Kemenpan RB ini seperti yang penjelasan dari Pak Menteri, ini teman-teman bisa cek pada kartu video ini sudah saya sematkan bahwasanya di sini nanti seluruh honorer ini akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah di sini untuk mensiasati dari penghapusan tersebut, maka P3K ini nanti akan dibagi jadi 2, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah dari keduanya, P3K penuh waktu dan paruh waktu ini sama kedudukannya, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK, kemudian sama-sama memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN. Namun bedanya ini adalah terkait tentang jam kerja dan juga tentang penghasilan tentunya. Nah ini teman-teman, jadi setelah kita mengetahui perbedaan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu, yang kalian juga bisa simak di kartu video ini untuk detail perbedaannya sekaligus juga penjelasan dari Bapak Menpan RB. Nah sekarang kita proyeksikan kira-kira di sini siapa saja sih yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu teman-teman. Dan di sini kita sudah siapkan yaitu sebagai perumpamaan, sebagai contoh, misalkan saja ini adalah kondisi penerimaan P3K di Kabupaten A. Nah di sini kita ambil saja beberapa formasi jabatan sebagai contoh teman-teman. Ini kita lakukan simulasi berdasarkan dari penjelasan Bapak Menpan RB Azwar Anas pada video yang kalian bisa cek lampirannya pada kartu video ini. Nah misalkan saja seperti ini. Misalkan di sini untuk formasi jabatan yang dibuka pada sebuah Pemda itu ada formasi guru kelas, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, ada penyuluh pertanian, ada guru agama, ada apoteker dan lain sebagainya. Nah di sini kita ambil saja untuk 6 saja ya. Nah selanjutnya kita ambil yang pertama misalkan yaitu untuk guru kelas. Untuk guru kelas ini jumlah formasinya itu adalah ada 20 misalkan. Nah jumlah formasi guru kelas ada 20. Kemudian untuk pelamar guru kelas di sini ada 35. Nah, siapa saja yang bisa melamar menjadi guru kelas? Tentu saja di sini nanti teman-teman yang memiliki ijazah yang linear dengan jabatan ahli pertama guru kelas ini, dan juga terkait tentang kriteria siapa saja guru honorer yang bisa mendaftar guru P3K Guru 2024 ini silakan juga kalian cek video sebelumnya, termasuk terdaftar di Dapodik dan sebagainya. Nah di sini adalah kita asumsikan yang terdata dalam database BKN ya teman-teman. Nah semoga saja nanti juga akan bisa mencakup untuk teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN, manakala di daerah kita yang terdata dalam database BKN ini sudah selesai atau tinggal sedikit. Tentunya kan dari formasi yang diajukan yang dibuka ini kan masih sisa banyak kan. Nah ini, nah misalkan untuk guru kelas itu jumlah formasinya ada 20, kemudian pelamarnya ada 35. Kemudian yang namanya seleksi P3K itu melewati 2 kali seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi. Kecuali bagi teman-teman yang lulus passing grade tahun 2021 ya, ketika teman-teman ini adalah P3K guru, tentunya sepertinya masih akan berlaku untuk yang lulus passing grade, sehingga nanti teman-teman sepertinya ini nggak ikut seleksi kembali. Nah berikutnya di sini misalkan saja yaitu untuk guru kelas formasinya ada 20, pelamarnya ada 35, kemudian ketika seleksi administrasi ternyata yang lulus 34. Yang satu kemana? Yang satu adalah tidak lulus seleksi administrasi misalkan. Apakah ada kemungkinan nggak lulus seleksi administrasi? Tetap ada saja ya. Mungkin dikarenakan teman-teman terlalu teledor atau mungkin terlalu terburu-buru sehingga kurang teliti. Sama halnya juga dengan tahun 2023 kemarin, ini banyak juga teman-teman yang DM ke saya ini minta solusi bagaimana kalau misalkan nggak lulus seleksi administrasi. Ya kalau misalkan nggak lulus seleksi administrasi ya kita nggak bisa lanjut nih untuk ke seleksi kompetensi. Nah sehingga dari peserta 35 yang lulus seleksi administrasi ada 34, maka yang berhak untuk ikut seleksi kompetensi di sini ada 34 juga. Nah selanjutnya dari sini maka sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh Menpan RB bahwasanya yang lulus sesuai dengan formasi, maka di sini akan diangkat menjadi P3K full time ya. Entah nanti ada passing grade atau enggaknya, tentunya yang lulus ini adalah sesuai dengan formasi. Karena formasinya ini ada 20, pelamarnya ada 34, maka yang diangkat menjadi
P3K full time ini adalah 20 ini ya. Ini sesuai dengan formasi. Sedangkan sisanya berapa? Sisanya ini kan jumlah peserta ada 34 nih. Kemudian yang lulus kan 20. Sehingga untuk sisanya ini masih ada 14. Nah, yang 14 ini yang diangkat menjadi P3K part time. Untuk perbedaan P3K full time dan part time ini silahkan cek di kartu video ini ya, teman-teman. Dan berikutnya kita lanjutkan untuk simulasi yang kedua. Misalkan adalah perawat ya. Ada formasi perawat di Kabupaten A. Nah, formasi perawat di sini dibuka itu ada 15. Kemudian pelamarnya di sini ada 25. Kemudian yang lulus seleksi administrasi di sini ada 25 sehingga 25 kesemuanya. Ini bisa sehingga di sini dari kesemuanya yang berjumlah ada 25 ya. 25 ini bisa ikut seleksi kompetensi. Nah, kemudian di sini disesuaikan dengan formasi. Formasi kan di sini hanya ada 15 ya. Sementara untuk yang ikut seleksi ini adalah ada 25, maka di sini akan di ranking yaitu yang memperoleh nilai tertinggi. Entah itu nanti dikategorikan dari pengkategorian atau nilai perankingan, maka di sini nanti yang lulus atau diangkat menjadi P3K full time ini adalah 15 ini. Sedangkan untuk sisanya yang berjumlah 10 ini akan diangkat menjadi P3K part time. Kemudian yang ketiga nih untuk bidan. Misalkan bidan ini formasi dibuka 5. Kemudian pendaftar di sini ada 25. Nah, cukup banyak juga ya. Kemudian lulus seleksi administrasi ini ada 25. Sehingga ikut seleksi kompetensi ada 25, sehingga di sini yang diangkat menjadi P3K full time ini juga 5. Mengapa demikian? Dikarenakan formasinya hanya ada 5 kan. Jadi sudah habis formasinya. Nah, yang enggak kebagian formasi ini jumlahnya adalah ada 20, ini diangkat menjadi P3K part time. Kemudian contoh lagi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian misalkan ada 6 formasinya, kemudian pendaftarnya di sini ada 6, pas banget ya. Yang lulus seleksi administrasi ini ada 6, kemudian seleksi kompetensi ini adalah juga 6. Maka di sini dari 6 ini semuanya ini akan diangkat menjadi ASN P3K yang full time. Nah, kemudian yang P3K part time maka di sini nggak ada karena seluruhnya ini telah menepati formasi ya. Nah, ini teman. Kemudian contoh lagi untuk guru agama. Guru agama misalkan formasi ada 13, kemudian untuk pelamarnya cuma ada 10, berikutnya lulus seleksi administrasi semuanya, kemudian di sini seleksi kompetensi juga ikut semuanya, maka di sini dari ke-10-nya ini akan diangkat seluruhnya menjadi P3K full time. Sehingga di sini nggak ada yaitu yang diangkat menjadi P3K part time. Jadi penentu nanti kita diangkat P3K full time dan part time itu adalah juga banyak sedikitnya formasi berbanding dengan jumlah pendaftarnya teman-teman. Malahan di sini masih ada kekurangan formasi ya, masih ada kekurangan pengisi jabatan, masih ada min 3 nih, malah kekurangan 3 ini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir misalkan untuk apoteker nih. Misalkan apoteker itu jumlahnya ada 3 formasinya, kemudian pelamarnya di sini ada 6, kemudian yang lulus seleksi administrasi semua lulus, kemudian seleksi kompetensi semua ikut. Berikutnya di sini yang diangkat menjadi P3K full time ini adalah 3. Sedangkan yang sisanya ini adalah kalah perangkingan atau formasinya udah habis, maka yang 3 ini diangkat menjadi P3K part time. Nah, kira-kira adalah seperti itu untuk skema pengangkatan P3K full time dan part time tahun 2024. Entah itu nanti kita diangkat di bagian apa, yang jelas teman-teman untuk syarat supaya bisa diangkat tahun ini kalian harus mendaftar teman-teman. Dan kalian jangan sampai ketinggalan informasi, makanya saya rekomendasikan kalian itu subscribe channel calon guru ini sehingga kalian nanti nggak akan ketinggalan informasi. Dikarenakan saya itu biasanya selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dan sudah banyak sekali jutaan teman-teman guru honorer yang mendapatkan manfaat dari channel ini ya. Nah, dan saya berpesan bagi teman-teman yang sudah terangkat, ini bekerjalah dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.